Rangkuman materi Informatika kelas 10 Kurikulum Merdeka Bab 6 Analisis Data. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Dalam kajian analisis data, terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Scraping adalah salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web, bisa ke dalam basis data, spreadsheet, atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Scraping bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah bahasa pemrograman yang mendukung. Untuk membangun sebuah scraper, kita perlu menentukan bahasa pemrograman yang memudahkan kita. Setiap bahasa pemrograman akan diimplementasi oleh sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi. Ada banyak pilihan bahasa pemrograman beserta ID-nya. Di sini, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Bahasa Python dipilih karena menjadi bahasa yang sering digunakan dalam analisis data. Python memiliki banyak sekali fungsi dan library yang memudahkan kita untuk melakukan analisis data. Salah satunya untuk melakukan scraping ini. Kemudian, untuk membuat program Python, kita memerlukan alat bantu ID atau lingkungan kerja untuk menulis dan menjalankan program Python tersebut. Salah satu alat bantu yang bisa kita gunakan ini yaitu Google Colaboratory atau Google Colab. Google Colab dipilih karena dapat digunakan secara online untuk mengambil data dari website yang online pula. Selain itu, banyak fungsi dan pustaka Python yang sudah terpasang dalam Google Colab sehingga bisa langsung digunakan. Kita akan mulai dengan pengenalan alat bantu Google Colab dan Python. Pengenalan perkakas analisis data. 1. Google Collaboration. Google Colab atau Google Colaboratory adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Karena sifatnya yang online, maka pengguna tidak perlu melakukan instalasi dan dapat langsung menggunakan Google Colab untuk menulis program dan melakukan pengolahan data dari internet. Selain itu, Google Colab juga memiliki banyak fungsi serta library yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan data, termasuk untuk melakukan scraping. Selanjutnya, bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program yang akan memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk melakukan analisis data karena menyediakan library untuk berbagai tahap proses analisis data ialah bahasa Python. Selanjutnya, koleksi data. Web scraping adalah proses mengkoleksi data dari situs web. Untuk melakukan web scraping dalam bahasa Python menggunakan editor online Google Colab. Setelah editor siap digunakan, scraping bisa dimulai dengan proses parsing. Parsing adalah mengambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh yang masih dalam bentuk kode HTML. Selanjutnya, kode HTML tersebut diproses setiap elemennya untuk mendapatkan data yang penting yang akan dirangkum. Hasilnya berupa kumpulan data yang diperlukan saja. Hasil keluaran sebelumnya masih berupa daftar atau array teks data pekerjaan yang mungkin masih sulit dibaca. Proses membingkai data atau framing ini bisa dilakukan dengan mudah jika data sudah diperoleh. Salah satu tampilan yang memudahkan pembacaan daftar teks tersebut ialah dalam bentuk tabel. Dengan demikian, kita peroleh hasil dari proses scraping ini dalam bentuk tabel data. Selanjutnya, visualisasi data. Pada proyek sebelumnya, data website diambil dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel adalah salah satu bentuk analisis data dasar. Kita bisa melihat persebaran data secara garis per baris dalam bentuk tekstual. Analisis data dapat dilanjutkan dengan mengubah data tekstual tersebut menjadi data visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. Data divisualkan dalam berbagai diagram seperti diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan lain sebagainya. Berikut ini data pada proyek sebelumnya akan disajikan dalam diagram batang.
Sebelum data bisa diolah dan disajikan menjadi diagram, data tersebut perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam analisis data, proses persiapan ini disebut pemrosesan data. Setelah dipersiapkan, baru kemudian data bisa diolah dan divisualisasikan.